Oke, hari ini kita bakal mendaki sebuah gunung yang istimewa banget. Ini bukan cuma soal tumpukan batu dan tanah ya, tapi ini soal ikon budaya, spiritual, dan alam. Yup, inilah dia, Gunung Ciremai, puncak paling tinggi di Jawa Barat. Yuk, kita mulai perjalanan visual kita. Tingginya itu 3.078 meter. Keren kan? Inilah yang bikin dia dapat julukan Atap Jawa Barat. Tapi, jangan cuma fokus ke angkanya aja, karena angka ini tuh baru halaman pertama dari sebuah buku yang tebal banget. Di baliknya, ada kisah ribuan tahun yang siap kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah gunung berapi aktif yang isinya kekuatan alam super dahsyat, kok bisa juga dianggap sebagai tempat suci? Tempat orang nyari ketenangan, nyari petunjuk ilahi. Aneh kan? Jawabannya, ya ada di sepanjang lereng-lerengnya itu sendiri. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bedah dulu nih julukannya yang paling beken, Atap Jawa Barat. Sebenarnya apa sih yang bikin Ciremai ini pantas banget dapat gelar itu? Nggak cuma soal tinggi fisiknya loh, tapi juga soal spiritualnya. Eits, tapi perjalanan kita nggak langsung ke puncak ya. Kita mulai dari bawah, dari kakinya dulu. Kenapa? Soalnya kalau mau benar-benar kenal sama Ciremai, kita harus gali dulu jejak-jejak kuno yang terpendam di dasarnya. Nah, ini yang menarik. Tahu nggak sih, nama Ciremai itu sendiri punya dua arti. Yang pertama, dari nama buah Ciremai, buah yang dulu banyak banget tumbuh di sana. Ini simbol kesuburannya. Nah, yang kedua, dari kata pencecereman, yang artinya tempat buat musyawarah. Katanya sih, ini tempat para wali songo berunding. Keren ya? Dari namanya aja udah kelihatan banget kalau alam dan spiritualitas itu nyampur jadi satu di sini. Dan buktinya ada loh. Di kaki gunungnya ada situs arkeologi namanya Cipari. Di situ ketahuan kalau pernah ada peradaban dari zaman Neolitikum sampai Perunggu. Ironisnya, mereka ini diawetkan sama letusan Ciremai sendiri. Jadi gunung ini bukan cuma menghancurkan, tapi juga menjaga sejarah. Ini bukti nyata betapa tuanya hubungan manusia sama gunung ini. Oke, dari jejak kuno, sekarang kita naik ke lapisan berikutnya. Kita bahas makna spiritualnya. Buat para wali songo, Ciremai itu bukan cuma gunung biasa. Bukan sama sekali. Ini tuh pusat kekuatan spiritual. Coba bayangin, di abad ke-16, Sunan Gunung Jati menjadikan Ciremai ini tempat buat menyepi. Jauh dari hiruk-pikuk dunia, buat lebih dekat sama Tuhan. Suasananya yang tenang, lokasinya yang tinggi, wah pas banget buat cari petunjuk ilahi. Dan petunjuknya ini nggak cuma buat dakwah loh, tapi juga buat ngadepin masalah-masalah politik zaman itu. Jadi, intinya apa? Ciremai ini jadi saksi bisu gimana spiritualitas dan strategi itu bisa nyambung. Di satu tempat suci namanya Batu Lingga, Sunan Gunung Jati itu nggak cuma meditasi atau bertapa, tapi sambil mikirin strategi juga. Strategi buat nyebarin Islam di Jawa Barat, sekaligus buat ngadepin ancaman dari luar, termasuk Portugis waktu itu. Dua hal penting, dilakuin di satu tempat. Tapi kekuatan spiritual gunung ini tuh kayak pedang bermata dua. Ada sisi suksesnya, kayak kisah Sunan Gunung Jati tadi. Tapi ada juga sisi lainnya, kisah Nyilinggi, yang jadi semacam peringatan. Legenda bilang, dia ini coba-coba niru apa yang dilakuin sang wali, tapi akhirnya gagal dan tewas di gunung. Ini seolah-olah ngasih tahu kita, kalau aura mistis Ciremai itu kuat banget dan nggak sembarang orang bisa menaklukkannya. Nah, semua kekuatan spiritual tadi, akarnya dari mana coba? Dari sesuatu yang lebih panas. Yuk, dari kekuatan geologisnya. Sekarang yuk kita lihat Ciremai dari sisi lainnya, sebagai jantung api yang masih aktif berdetak. Kalau dari kacamata geologi, Ciremai ini jenisnya stratovolcano, yang paling khas dari dia. Punya dua kawah di puncaknya, ada kawah barat dan kawah timur. Ini bukan cuma pemandangan yang wow, keren banget, tapi juga jadi semacam buku catatan aktivitas vulkaniknya selama ini. Dan jangan salah, gunung ini aktif banget loh. Sejarah mencatat ada paling nggak 10 kali letusan sejak 1698. Salah satu letusannya bahkan ngebentuk Gua Walet. Jadi dia ini terus-terusan berkarya ngebentuk lanskap di sekitarnya. Letusan terakhir yang lumayan gede itu tahun 1938, dan ini jadi pengingat buat kita semua. Secantik-cantiknya Ciremai, dia tetap kekuatan alam dahsyat yang wajib kita hormati. Oke, sekarang kita sampai di puncak pendakian kita dalam pembahasan ini. Kita lihat peran Ciremai di zaman sekarang, di era modern. Hari ini dia bukan cuma gunung, tapi juga ikon konservasi sekaligus surganya para petualang.
Perjuangannya buat jadi kawasan yang dilindungi itu ternyata nggak gampang loh. Dulu di zaman Belanda statusnya hutan lindung, terus sempat berubah jadi hutan produksi. Wah, untungnya di tahun 2004 statusnya akhirnya dikukuhkan jadi Taman Nasional Gunung Ciremai. Ini benar-benar kemenangan besar buat dunia konservasi kita. Luasnya berapa? 15.500 hektar. Kebayang nggak sih gedenya? Seluruh area itu sekarang didedikasikan buat ngelindungin ekosistem unik yang ada di sana. Ini komitmen yang serius banget buat ngejaga warisan alam Ciremai buat generasi mendatang. Dan di dalam rumah seluas itu tinggal satwa-satwa langka yang keren banget. Ada macan tutul Jawa yang susah banget ditemuin, ada elang Jawa yang gagah, lambang negara kita kan. Jadi Taman Nasional ini tuh ibarat benteng pertahanan terakhir buat keanekaragaman hayati di Jawa Barat. Nah, buat kalian yang suka petualangan, Ciremai ini punya 5 jalur pendakian resmi. Dan serunya, tiap jalur itu punya rasanya sendiri-sendiri. Pengen dapat pemandangan sunset paling juara? Coba deh lewat Apui. Atau lebih suka jalur yang adem di tengah hutan tropis? Berarti Palutungan pilihan yang pas. Pokoknya, tiap jalur nawarin cerita dan pengalaman yang beda. Dan setelah capek-capek mendaki, ini dia bayarannya. Berdiri di puncak dan di bawah kaki kita, lautan awan. Gila sih, pemandangan yang bener-bener susah diungkapin pakai kata-kata, cuma bisa dirasain. Dari sana, pemandangannya itu 360 derajat loh, gak ada yang ngalangin. Kalau lagi cerah banget, kita bisa lihat puncak-puncak gunung lain yang gak kalah keren. Ada Gunung Slamet di sebelah timur, terus kelihatan juga Papandayan sama Gede Pangrango. Rasanya tuh bener-bener kayak lagi berdiri di atapnya dunia. Dan di momen itulah, klik. Kita bakal langsung paham kenapa julukan itu pas banget. Inilah dia, atap Jawa Barat. Nggak cuma tinggi, tapi megah dan penuh makna. Jadi pertanyaan terakhirnya, waktu kita naik gunung kayak Ciremai, kita ini sebenarnya lagi apa sih? Apa kita lagi menaklukkan alam? Atau kita justru lagi mencoba menyambung diri dengan sejarah, dengan spiritualitas yang udah ada di sana ribuan tahun? Mungkin jawabannya ada di keduanya ya. Sesuatu untuk kita renungkan.